Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arba Khairul Umam. Nomor NIM saya 019. Saya dari Ilmu Komunikasi kelas A1 semester 2. Di sini saya akan memulai presentasi tentang dramatisme dalam buku Pengantar Teori Komunikasi. Sebelum kita memulai menjelaskan tentang dramatisme, saya akan menjelaskan sedikit tentang yang menciptakan atau yang mengutarakan terlebih dahulu tentang dramatisme, yaitu Burke. Kenneth Burke lahir di Pittsburgh, Pennsylvania pada tanggal 5 Mei 1897. Dia tumbuh di sana dan sekolah di sekolah menengah kecil, yaitu Peabody High School. Burke lulus dari SMA Peabody dan melanjutkan ke Universitas Ohio untuk belajar bahasa Perancis. Di Universitas Ohio ini, Burke tidak bertahan lama karena hanya 1 semester saja. Lalu ia dipindahkan ke Universitas Columbia pada tahun 1916 sampai 1918. Ia kemudian pada tahun 1918 dia menjadi seorang penulis. Burke terus menulis dan kemudian dia mendapatkan kesempatan untuk mengajar di Bennington College di Vermont. Dia berpikir dan berevolusi. Dia mencintai bahasa Inggris dan menulis beberapa karya terbaiknya di sana. Seiring berjalannya waktu, ia mampu mengajar dan berbicara di berbagai universitas. Kemudian pindah ke Andover, New Jersey, dan menghabiskan banyak tahun di sana. Dia memiliki tanah pertanian di tempat dia tinggal, dan akhirnya pada hari Jumat 21 November 1993, Burke meninggal karena gagal jantung di tanah pertaniannya. Burke begitu tertarik pada tindakan. Ia ingin mengetahui bagaimana bahasa bisa menyelesaikan segalanya. Dia tidak memperhatikan kebenaran, akurasi, ataupun kekuatan strategi. Lalu, apa yang dimaksud dengan dramatisme? Dramatisme adalah suatu teori retorika konvensional yang cenderung memusatkan perhatian pada bagaimana wacana mempengaruhi cara orang berpikir. Teori ini menambah pengetahuan tentang bagaimana bahasa dan hubungan untuk berpikir sebagai hasil dari tindakan dibandingkan cara penyampaian informasi. Selanjutnya, apa sih tujuan dari dramatisme sendiri? Tujuan dramatisme adalah memberikan penjelasan logis untuk memahami motif tindakan manusia, atau kenapa manusia melakukan apa yang mereka lakukan. Lalu saya akan kembali lagi menjelaskan tentang Kenneth Duffer Burke atau Burke. Burke adalah seorang teoritis retorika Amerika ternama di abad 20. Tidak seperti akademisi modern lainnya, Burke bukanlah seorang intelektual Eropa atau ekspatriat Prancis. Lahir di Pittsburgh, Burke banyak menghabiskan masa mudanya di sebuah desa. Drama adalah metafora yang berguna bagi ide-ide Burke untuk 3 alasan. Yang pertama, drama mengindikasi cakupan yang luas, dan Burke tidak membuat klaim yang terbatas. Tujuannya adalah untuk berteori mengenai keseluruhan pengalaman manusia. Yang kedua, drama cenderung mengikuti tipe-tipe atau genre yang mudah dikenali seperti komedi, musik, melodrama, dan lainnya. Yang ketiga, drama selalu ditunjukkan kepada khalayak, dalam hal ini drama yang bersifat retoris. Selanjutnya adalah asumsi dramatisme. Bagi Burke, orang umumnya melakukan apa yang harus mereka lakukan, dan dunia kebanyakan adalah seperti itu adanya, karena sifat dasar dari sistem simbol itu sendiri. Asumsi teori dramatisme yaitu, yang pertama, manusia adalah hewan yang menggunakan simbol. Yang kedua, bahasa dan simbol membentuk suatu sistem yang sangat penting bagi manusia. Yang ketiga, manusia adalah pembuat pilihan. Untuk asumsi-asumsinya sendiri, yang pertama, berbicara tentang hal yang kita lakukan dimotivasi oleh naluri hewan yang ada dalam diri kita, dan beberapa hal-hal lainnya dimotivasi oleh simbol-simbol. Yang asumsi kedua, mengenai pentingnya bahasa. Burke cukup mirip dengan prinsip relativitas linguistik yang dikenal sebagai hipotesis Sapir-Whorf.
Lalu di asumsi kedua ini juga menyatakan bahwa bahasa memiliki pengaruh deterministik terhadap orang. Tetapi asumsi yang terakhir mengatakan bahwa manusia adalah pembuat pilihan. Selanjutnya adalah dramatisme dan retorika baru. Dalam bukunya A Rhetoric of Motivates tahun 1950, Burke memperlihatkan tentang persuasi dan dia banyak berdiskusi mengenai prinsip tradisional retorika yang dikembangkan oleh Aristoteles. Retorika lama adalah persuasi dan menekankan pada desain yang terencana. Dan untuk retorika baru sendiri adalah identifikasi, dan dalam hal ini dapat mencakup faktor-faktor yang secara parsial tidak sadar dalam mengajukan pernyataannya. Identifikasi. Identifikasi adalah kesamaan yang ada antara pembicara dan penonton. Burke menggunakan substansi sebagai istilah umum untuk menggambarkan seorang mulai dari karakteristik fisik, bakat, pekerjaan, pengalaman, kepribadian, keyakinan, dan sikapnya. Semakin banyak tumpang tindih antara substansi pembicara dan substansi pendengar, semakin baik tingkat identifikasinya. Kebalikannya juga benar, semakin kecil tingkat ketumpang tindihan individu, makin besar pemisahan yang ada di antara mereka. Proses rasa bersalah dan penebusan. Burke percaya bahwa drama kehidupan dimotivasi oleh rasa bersalah. Bagi Burke, proses rasa bersalah dan penebusan mengamankan keseluruhan konsep simbolisasi. Rasa bersalah adalah motif utama untuk semua aktivitas simbolik, dan bagi Burke mendefinisikan rasa bersalah secara luas untuk mencakup berbagai jenis ketegangan, rasa malu, rasa bersalah, rasa jijik, atau perasaan yang tidak menyenangkan lainnya. Slide selanjutnya adalah pentat. Pentat merupakan metode utama yang digunakan oleh para kritikus dalam menganalisis penggunaan simbol pada komunikasi. Burke sendiri sudah menyampaikan bahwa metode ini terdiri dari 5 poin. Yang pertama adalah tindakan. Tindakan adalah sebuah aksi yang mengambil pernyataan yang diberikan oleh pembicara untuk menunjukkan apa yang disampaikan pembicara kepada khalayak. Yang kedua adalah adegan. Adegan adalah latar belakang dari tindakan yang dilakukan dan memberi efek pada pesan tersebut. Yang ketiga adalah agen. Agen adalah seseorang atau orang-orang yang melakukan tindakan. Yang keempat adalah agensi. Agensi adalah cara-cara yang digunakan oleh agen dalam menyelesaikan sebuah tindakan. Yang terakhir yaitu nomor 5, yaitu tujuan. Tujuan merupakan hasil akhir yang ada di dalam benak agen untuk tindakan, yaitu mengapa tindakan itu dilakukan. Selanjutnya yaitu integrasi, kritik, dan penutupan. Tidak ada pernyataan lagi bahwa Kenneth Burke telah membuat kontribusi yang sangat besar dan tidak ternilai harganya dalam bidang komunikasi dengan menggunakan teori dramatisme. Beberapa kritik dan peneliti pun telah mengungkapkan mengenai cakupan imajinasi, pelajaran tersurat, dan perhatian terhadap penggunaan simbol yang dilakukan oleh Kenneth Burke sangat-sangat mengagumkan. Selanjutnya adalah ruang lingkup. Dramatisme telah kritik karena dianggap terlalu luas ruang lingkupnya. Dan hal ini menyebabkan teori ini terlalu luas untuk menjadi berarti. Teori ini atau teori dramatisme telah mencakup semua interaksi simbolis manusia. Beberapa kritikus menyarankan bahwa ketika maksud sebuah teori sangatlah luas, maka teori tersebut memiliki kompleksitas berlebihan dan menjadi tumpul. Dan selanjutnya adalah parsimoni. Beberapa kritikus mengeluhkan bahwa teori Burke terlalu tidak jelas dan tumpul untuk menjadi berguna. Bahkan pihak yang berada di sisi Burke menyatakan bahwa ia sulit untuk dipahami. Burke adalah seorang yang jenius dan membutuhkan usaha untuk memahami pemikiran orisinilnya. Selanjutnya adalah heurisme. Sehubungan dengan heurisme, kebanyakan kritikus telah sepakat bahwa teori dramatisme sangatlah sukses. Teori ini memungkinkan sebuah analisis dan motivasi dan perilaku manusia, dan fokusnya pada bahasa sebagai sistem simbol yang penting membuat teori ini sangat menarik bagi para peneliti komunikasi. Selanjutnya adalah utilitas. Beberapa peneliti mengobservasi bahwa teori dramatisme memiliki utilitas yang rendah. Condit memperhatikan bahwa meski Burke mendukung feminisme, dukungan utamanya datang dengan memasukkan perempuan di bawah tanda laki-laki. Condit mengungkapkan bahwa bagaimanapun situasi saat ini telah berubah dan tidaklah pantas menggolongkan perempuan ke dalam kata laki-laki.
Di sini Kondit berbicara baik mengenai penggunaan kata laki-laki untuk mempresentasikan semua orang maupun juga tentang kemampuan kita sebagai masyarakat untuk memulai berpikir dengan cara yang baru mengenai seks dan gender. Terima kasih sudah menonton video dari kami yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Arba Khairul Umam dan saya Ferdion Viol Fatoni. Dan semoga kita bisa bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.